Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku, dan kita masih akan melanjutkan membacakan buku dari Abu Umar Abdillah ini dengan judul Bid'ah dan Khurafat di Indonesia, penerbit Wafa Press. Kita akan melanjutkan subjudul yakni Selamatan 7 bulan dalam kandungan. Orang Jawa menyebutnya mitoni, berasal dari kata pitu atau 7. Hal itu karena mitoni diadakan ketika usia kandungan masuk 7 bulan. Meski dengan nama yang berbeda, tradisi ini juga berkembang di luar Jawa. Menurut para pelakunya, ritual ini merupakan bentuk syukur kepada Sang Pencipta yang telah menyelamatkan ibu dan calon bayi hingga berumur 7 bulan. Harinya pun dipilih hari baik, bukan sembarang hari. Termasuk tempat yang dipergunakan harus pula diperhitungkan. Bentuk ritualnya bermacam-macam, dari ritual siraman, calon ibu berganti pakaian dengan 7 motif, lalu para tamu diminta memilih motif mana yang paling cocok. Ada juga bubur yang dibuat dalam bentuk boneka bayi. Yang paling parah, ada yang membawa makanan yang dibawa ke sudut tertentu di sawah yang biasa dipergunakan untuk memuja Dewi Sri yang mereka yakini sebagai Dewi Kemakmuran. Begitulah pangkalnya kebid'ahan, sedang ujungnya adalah kesyirikan. Mengapa bulan ke-7 bukan ke-6 atau ke-8? Pilihan ini bukan karena mengikuti teladan Nabi SAW. Dan memang Nabi tidak memberikan teladan untuk itu. Penentuan 7 bulan ini pun mengikuti tradisi yang tak sesuai dengan dalil. Katanya, ketika umur 7 bulan dalam kandungan, janin sudah menjadi bayi yang sempurna. Jika yang dimaksud adalah bayi sudah ditiup ruhnya, maka jelas itu tidak bersesuaian dengan dalil. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummahi arba'ina yawma thumma yakunu alaqatan misla dhalika thumma yakunu mudghatan misla dhalika thumma yab'asullahu malakan fayu'maru bi arba'i kalimatin wa yuqalu lahu tub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyyun aw sa'idun thumma yunfakhu fihi ruhu. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau sekerat daging selama 40 hari pula. Kemudian Allah mengutus malaikat, lalu diperintahkan mencatat 4 kalimat. Lalu dikatakan kepadanya, tulislah amalnya, rezekinya, ajalnya, bahagia atau celaka.
lalu ditiuplah ruh kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Tujuan untuk bersyukur tidaklah menjadikan ritual itu layak diikuti, karena tujuan yang benar harus ditempuh dengan cara yang benar pula. Di antara ulama mendefinisikan makna syukur dengan mengelola nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya, sedangkan Allah tidak menyuruh berbuat seperti itu. Nabi SAW juga tidak mengajarkan yang demikian itu. Belum lagi ritual yang syarat dengan bid'ah. Sebagian lagi malah berstatus syirik. Na'udzubillah. Bagaimana seseorang hendak bersyukur kepada Allah dengan cara mendurhakainya, sedangkan konsekuensi syukur adalah tarkul ma'asi, yakni meninggalkan maksiat. Lalu bagaimana cara mensyukuri yang benar? Tak ada ritual khusus, waktu khusus atau tempat khusus. Hendaknya memperbanyak tahmid, yakni ucapan hamdalah dalam segala kondisi. Dan jika suatu kali mendapati perkara yang tidak disukai, hendaknya membaca alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Semoga bermanfaat.